Ya, kasus Vina terus bergulir. Akankah saksi baru ini bisa memperkuat apa yang kemudian sudah ditangani oleh pihak kepolisian atau justru memperkeruh penanganan kasus yang sudah ada? Pak Kudri, kalau tadi kita sudah lihat kendala-kendala yang disampaikan dari berbagai pihak dan bagaimana kita melihat dari sisi hukum pidananya? Siapa-siapa saja kemudian nampaknya tidak hanya satu lembaga, banyak institusi yang terlibat dalam penanganan kasus ini, Pak Kudri. Lalu bagian mana yang perlu kita perhatikan lebih utama lagi sehingga bisa juga digunakan untuk memvalidasi kesaksian-kesaksian yang ada dari nama-nama baru yang muncul, khususnya untuk menangani nama Peggy ini? Ini agak panjang, ini satu semester nih. Jadi kita bicara teori dulu. Kenapa hukum acara pidana kita rubah pada tahun 81 dari HIR ke KUHP? Karena pada waktu itu yang berkuasa menentukan berjalan sidang itu adalah kejaksaan. Polisi itu hanya pembantu jaksa, ya kan? Nah, sering terjadi konflik of interest dan menyalahgunakan kepentingan itu. Nah, mestinya jadi ada ya kan pemeriksaan itu ada pemeriksaan di muka sidang dan pemeriksaan sebelum sidang. Ya, ini namanya pre-trial ya. Jadi artinya pemeriksaan yang di muka sebelum sidang ini dibagi ya supaya ada kontrol, check and balance. Karena itu di dalam sistem KUHP kita itu kita kenal diferensiasi fungsional. Jadi masing-masing fungsi pemeriksaan itu diperiksa oleh instansi yang berbeda. Dalam hal ini kepolisian itu mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dan ini disupervisi oleh penuntut umum. Karena yang berhak untuk mengajukan perkara dengan berkas ini penuntut umum. Penuntut umumlah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan apakah surat dakwaannya dia yang didasarkan oleh penyidikan itu benar. Ya, jadi sebelum sampai ke berkas itu ke sidang, kan ada proses yang namanya P21 itu. Artinya penuntut umum itu yakin bahwa pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik itu benar. Kalau tidak benar, ya dia akan kembalikan supaya diperbaiki. Ya, kalau misalnya tidak bisa, dia nggak berani limpahkan ini. Nah, begitu juga ya di dalam sidang pengadilan itu, hakim itu bukan mempercayai surat tuntutan, dia menguji di muka sidang karena betul nggak ya surat dakwaan itu terbukti ya dengan tuntutannya itu terbukti atau tidak, karena ini kan untuk kepentingan kebenaran. Jadi saya kira dalam kasus ini ya karena kalau kita lihat bahwa kalau misalnya polisinya salah ya terus diikuti kesalahan berikutnya penuntut umum ke penyidik ini. Nah, ini begini juga, ini kan mungkin juga suatu evaluasi bagi kita semua. Ini jangan ada karena ya teman gitu loh ya. Polisi berteman dengan penuntut umum. Jadi ini mesti memang kita dengan diferensiasi fungsional ini kita betul-betul laksanakan. Karena sistem hukum acara kita ini adalah adversarial system. Jadi suatu sistem peradilan pidana berdasarkan pembuktian, bukan berdasarkan keterangan ini. Jadi saya kira mungkin pada saat ini kita sekarang harus strict ya bahwa ini ini walaupun kita teman-teman kerjaan berbeda, begitu saya kira mesti kita pelajaran sekarang kita melaksanakan betul-betul sistem diferensiasi fungsional itu kita laksanakan secara konsisten. Baik, Pak Wahyu, itu juga sudah dilakukan oleh Kompolnas mengenai bagaimana kemudian melakukan audit. Ini juga ada banyak diferensiasi fungsi yang kemudian harus ditegakkan, harus dicek ulang dan juga harus dilihat secara tertib lagi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Memang kewenangan Kompolnas kan hanya ngawasi polisi. Dan dengan audit ini kita tahu kelemahannya sehingga jangan sampai diulang. Tadi betul Pak Susno, Peggy-nya betul, tapi apakah Peggy pelaku atau tidak itu yang sekarang akan kita uji. Kalau itu nanti terbukti dan secara scientific crime investigation juga terbukti, kan kita akan lega. Artinya ini clear, harapannya Pak Presiden yang menjadikan suara publik itu clear. Sehingga ini ya kita kawal bersama lah, Saya kira kita sudah tahu ini ada kelemahan. Kita sudah tahu ada kelemahan, dan kelemahan itu jangan diulang.
kesulitan apapun, Peggy ini. ya kesulitan yang muncul dengan kompetensi yang kita punya masing-masing kita lakukan. Saya kira nggak mungkin kami Komponas juga intervensi ke komisi lain, biar teman-teman saya kira Komjak dia punya wilayah sendiri, dan saya kira karena ini sudah menjadi atensi publik, ya saya kira jangan main-main dengan inilah. Jadi, harus super hati-hati dalam ya, dan itu jangan main-main, artinya jangan dianggap ini sebagai suatu apalagi filmnya sudah ditonton 6 juta orang lebih, jangan dianggap sebagai suatu entertainment, tapi ini adalah kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum. Betul Pak Kadri, karena hukum kita bicara soal bukti, bukan soal cerita, bukan soal fiksi, bukan soal tadi ada yang kesurupan sebagainya. Saya kira cita-cita itu kita abaikan semua lah, kita bisa bicara bukti kita. Baik. Mas Yudi, ini kan bicara soal bukti, tidak hanya kemudian kata demi kata kesaksian yang kemudian disampaikan dari saksi-saksi yang dibawa oleh Mas Yudi dan teman-teman. Sudah siapkah dengan semua itu Mas Yudi dalam berkas yang akan dibawa kemudian dalam pra-peradilan? Karena kita semua menunggu loh Mas Yudi ini segera yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi. Iya, kami juga kan yang tadi saya ungkapkan bahwa kita juga kan tidak main-main untuk melakukan upaya hukum. Nah, yang pertama itu makanya kita akan melakukan peradilan ini, upaya hukum pertama kami, itu di mana kami melihat ada ketidaksesuaian ya, atas dasar penangkapan, penahanan dari klien kami. Makanya kami juga kan tidak sembrono lah untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ini. Tetap kami juga harus teliti dan kehati-hatian lah. Karena perkara ini emang tidak semudah apa yang kita bayangkan lah. Baik, Pak Susno singkat saja mungkin. Saya hanya nyoroti pra-peradilan ya, karena masyarakat terbuka sekarang menuntut apakah yang dilakukan Polri itu sudah benar apa tidak. Dan juga Polri juga sangat mengharap ini supaya hasil kerjanya diuji. Nah, siapa yang bisa melakukan ini adalah para advokat. Segera ajukan pra-peradilan. Jangan tadi jawabannya apa? Wah, ini perkara ini tidak gampang, sulit, besar. Iya, materi perkara pokok sangat besar. Karena ini pembunuhan dan perkosaan. Ancaman hukumannya mati. Tetapi kalau pra-peradilan bukan itu, bukan masuk ke materi. Sah apa tidak upaya paksa yang telah dilakukan Polri. Kalau soal ada saksi, nanti dalam pra-peradilan akan dipisah di pra-peradilan. It's very, very simple. Jadi jangan nunggu akan-akan lagi. Nunggu akan-akan, tadi katanya surat kuasanya belum. Tapi setelah dicek tadi kan surat kuasanya sudah. Nah ini takutnya kurang koordinasi. Baik. Segera Mas Yudi. Kita tunggu ya momen pra-peradilan itu. Cuma 1 menit aja ya. Jadi gini, ini harapan publik ini ada di penasihat hukum. Jadi kita kan di dalam perkara ini ini aspirasi publik ini hanya bisa disalurkan melalui penasihat hukum. Jadi dalam hal ini kita jangan nyalahin kepolisian aja. Penasihat hukumnya yang salah. Baik, semua tentu punya fungsi dan partnya, bagiannya masing-masing. Kita tunggu nanti bagaimana pra-peradilan untuk penanganan kasus Vina dan Eki, terutama dari Peggy yang kemudian menunggu bagaimana penanganan berikutnya dalam kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Susno, Pak Wahyu, Pak Kudri dan juga Mas Yudi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.